Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Fitri Faradisa, nomor BP 2011031002. Baiklah, saya akan mempresentasikan efektivitas komunikasi bisnis. Pengertian komunikasi, suatu proses penyampaian dan penerima pesan atau informasi di antara dua orang atau lebih dengan harapan terjadinya pengaruh yang positif atau menimbulkan efek tertentu yang diharapkan. Komunikasi merupakan aktivitas dasar manusia. Sejumlah ahli mengatakan bisnis sudah menjadi masalah global karena kemajuan di bidang sains dan teknologi merangsang terciptanya sistem dan program produksi yang efisien. Teknologi telah mempercepat pembangunan sarana dan prasarana transportasi sehingga mobilitas sosial menjadi cepat dan tinggi. Kemajuan di bidang transformasi informasi atau komunikasi berlangsung sangat pesat sehingga informasi tentang keadaan tertentu dapat disampaikan tanpa tergantung pada jarak geografis. Jika kita melihat bisnis dan komunikasi sebagai sama-sama suatu proses sosial, kita akan sampai pada kesimpulan bahwa komunikasi adalah bisnis dan sebaliknya, bisnis adalah komunikasi. Tujuan komunikasi: personal discovery atau pengenalan diri, untuk berinteraksi dan memelihara hubungan dengan orang lain, untuk meyakinkan, untuk bermain. Efektivitas komunikasi bisnis ditentukan beberapa hal. Persepsi komunikator harus dapat memprediksi apakah message yang disampaikan dapat diterima komunikan. 2. Ketepatan. Komunikator perlu mengekspresikan hal yang ingin disampaikan sesuai dengan kerangka pikir komunikan. 3. Kredibilitas. Komunikator perlu memiliki suatu keyakinan bahwa komunikan dapat dipercayai. Sebaliknya, dia juga harus bisa mendapatkan kepercayaan dari komunikan. 3. Pengendalian. Komunikator mengendalikan feedback dan komunikan agar pembicaraan tidak melenceng dan sesuai dengan target komunikasi yang diharapkan. Kecocokan menjaga hubungan persahabatan yang menyenangkan dan komunikan. Proses komunikasi. 1. Langkah pertama yang dilakukan dengan ideation yaitu pencipta satu gagasan atau pemilihan seperangkat informasi untuk dikomunikasikan. Begitu ide bagus ini. Langkah kedua dalam menciptakan suatu pesan adalah encoding, yaitu menjemahkan informasi atau gagasan dalam wujud kata-kata, tanda-tanda, atau lambang-lambang yang disengaja untuk menyampaikan informasi. 3. Langkah ketiga dalam proses komunikasi adalah penyampaian pesan yang telah disandi atau encode. 4. Langkah 4 pertama difokuskan kepada penerima pesan. 5. Proses terakhir dalam proses komunikasi adalah feedback atau umpan balik. Respon atau umpan balik dari penerima terhadap pesan yang disampaikan komunikator dapat terwujud kata-kata atau tindakan tertentu. Pentingkah kemampuan komunikasi bisnis? Dalam suatu organisasi atau perusahaan, proses seseorang manajer untuk kemampuan untuk mengkomunikasikan ide, gagasan, tujuan dalam lingkungan organisasinya serta bagaimana penyampaian produk atau jasa yang dimilikinya. Dengan adanya komunikasi yang baik, suatu organisasi dapat berjalan dengan lancar dan berhasil, dan begitu pula sebaliknya. Kurangnya atau tidak adanya komunikasi, organisasi dapat macet dan berantakan. Berapa kendala yang harus muncul saat manajer mengkomunikasikan bisnis perusahaannya, yaitu yang pertama, struktur komunikasi yang buruk, yang kedua, penyampaian yang lemah, yang ketiga, pesan yang campur aduk, yang keempat, salah audiens, yang kelima, lingkungan yang mengganggu. Strategi komunikasi dalam mencapai aktivitas komunikasi bisnis. Yang pertama, completeness, lengkap. Yang kedua, conciseness, singkat. 3. Consideration, pertimbangan. 4. Conciseness, konkret. 5. Clarity, kejelasan. 6. Courtesy, kesopanan. 7. Correctness, ketelitian. Kesimpulan, komunikasi bisnis merupakan proses pertukaran pesan untuk mencapai
efektivitas dan efisien produk kerja di dalam struktur dan sistem organisasi. 2. Para manajer perlu membekali diri tentang kemampuan berinteraksi dengan beragam budaya, gaya kemampuan atau bisnis dengan mitra bisnis dan lain-lain. Perkembangan sistem informasi dan teknologi memberi peluang bagi dunia usaha di Indonesia. Sekian, terima kasih.